Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Firda Indira. Sekarang stand up komedian. Baru newbie masih. Belum dong. Udah pernah stand up belum sih? Open mic doang untuk Di? latihan show. Di Ketawa. Untuk hiburan-hiburin kan. Iya. Tanggal 2, oh, udah tayang ya mana? Tanggal 29. Ya, tahu stand up dari mana, Firda? Tahu stand up cuma awalnya dulu nonton-nonton, terus join Clubhouse gitu kan, dulu zamannya Clubhouse, terus kenal sama Kak Ajis, kenal sama Ajis. yang lain, Ajis, iya. Ajis Doa BU kata si siapa ya yang ngomong ya? Komika yang terjerat pinjol katanya Ajis Doa BU. Siapa ya di ininya Ajis tuh? Iya, kenal sama Ajis terus? Iya, terus diajakin ke kantor, main ke kantor, terus karena kan waktu itu dia mau ngasih kaos juga kan, ke stand up. Di situ aku ngobrol-ngobrol awalnya untuk masuk ke bengkel acting Kuma sama Kak Kiva, kan dia kenal Kak Kiva kan. Habis itu, ya udah jadi sering main ke kantor, nongkrong, ketemu Kak Oki Rengga, terus aku cerita aku butuh manajemen, lagi Lu nyari. manggilnya Kak Oki. Kak Oki. Anjir. Iya, Kak Oki. Semuanya kayak aku panggil Kak deh, yang cowok-cowok juga. Bisa. Iya. Tapi Oki nggak pantas saya panggil Kak ya. Enggak dong. Ketemu Oki terus? Iya, terus aku bilang aku lagi nyari manajemen. Ah, Terus hiburin mau megang lah, tapi untuk digital platform aku doang. sama Bata. Sama Kak Bata. Maksudnya cuma digital doang? Lo manajer ininya ada? Ada. Dari story management. Oh, emang boleh? Maksudnya lo ada manajemen ini terus Iya. digitalnya beda gitu? Iya. Kan anak-anak story juga pada kayak gitu, dia Anissa juga kayak gitu kan. Digitalnya dipegang sama siapa, terus TVC dan lain-lainnya dipegang sama story tetap gitu. Oh, iya. Sinetron masih? Udah 2 tahun ini nggak ngambil. Karena? Pengen, iya betul. Lo sama gue tuh prinsipnya pokoknya kalau nggak di calling gue nggak mau syuting. Callingnya Nah, calling casting doang. Iya, Jadi stripping casting. Betul. Iya. Iya, ada. Sebelumnya apaan sinetron? Terakhir itu Cinta Karena Cinta CTV, Cinema Art. Sama Sinema Art. Iya, sama Natasha Ya enak tuh bayaran itu. Iya, Ya kan? syutingnya juga sih sehat, Syuting bagus. sehat, iya. Setiap tanggal ya pokoknya sebulan sekali udah pastilah tanggalnya ya. Iya, betul. Terus setiap 2 minggu sekali tuh ada dokter, Nah, ya kan? ya disuntik. Iya, vitamin, C. gitu-gitu. Iya. Terus kenapa enggak? Emang karena nggak ada callingan apa emang lo nggak mau? Awalnya emang karena mau rebranding kan, biar comeback ke film. Jadi pengennya ngambilnya film series gitu. Terus lama-lama BU ya, Iya. itu pandemi. Kan enak ya, stripping itu emang tahanan kota sih, tapi duit aman ya. Iya betul. Iya. Biasanya emang gitulah, kita stripping 2 bulan udah ngerasa bosen ya. Iya. Tapi kalau lagi nggak stripping, bosen juga tuh nggak ngapain gitu. Makanya seberat-beratnya pekerjaan syuting paling berat kalau nggak di calling. Iya betul. Karena nggak syuting Iya. jadinya. Nah di stand up udah berapa beat yang lo punya? Berapa abit ya? Kayaknya total materiku tuh untuk 10 menit itu aku ngasih ada 10 juga deh. Anjir bisa udah 10 menit? Iya. Udah panjang dong berarti. Iya, awalnya malah diminta 15 sih sama Kak Bata. Terus? Awal buat show itu. Terus? Merasa berat kan. Akhirnya dikurangin ya udah 10 gitu. Tapi lo kayaknya ada kan kalau menurut gue ya komedi itu harus ada bakat ya. Iya. Kayaknya lo sih ada bakat gak kayaknya? Gak ada kayaknya deh. Gak ada. Kalau lo menurut lo sendiri kok gak ada terus lo mau masuk? Iya itu dia kan awalnya tuh aku nggak tahu kan kalau hiburan aku disuruh stand up. Aku pikir cuma disuruh MC doang bareng sama Kak Oza. Ternyata Kak Bata nelfon terus dia bilang, ya ini udah kesepakatan kita dan Pak CEO sudah mengokekan Firda jadinya naik stand up gitu. Awalnya tuh nggak mau, terus mikir karena mereka aja percaya sama aku, kok aku nggak bisa percaya sama diri sendiri. Nah itu benar. Akhirnya belajar deh. Tapi gokil juga gitu pertama kali ini dihiburin lo pertama kali stand up kan? Pertama. Jadi orang pertama kali ngeliat lo stand up ya dihiburin. Iya.
berapa banyak komik yang pertama kali stand up itu nggak dapat bayaran, lu malah. Itu yang saya takutkan. Lama-lama ntar kita takutnya stand up gak dibayar, malah takutnya stand up dibayar. Iya karena kan orang udah bayar gitu Cing, ntar kalau misalnya aku nggak lucu gimana gitu, beban sendiri. Waktu open mic? Kan aku udah 4 kali open mic, 1 kali ngebom, 3 kalinya untungnya pecah. 1 kalinya yang pertama atau yang? Yang kedua. Dengan materi yang sama? Iya. Tapi penonton yang sama? Beda dong, beda. Siapa tahu sama makanya ngebom? Enggak, karena emang akunya juga kurang, kan pertama naik itu naikin cuma beberapa premis doang kan, 2 premis. Terus yang kedua nambahin lagi, jadi nggak langsung 10 menit itu dikeluarin kan. Yang ketiga keempat baru langsung gitu. Yang ketiga malah 15 totalnya. Udah panjang dong. Makanya akhirnya di trimming. Iya. Berarti kalau pengen lihat lo stand up, ini bisa dilihat di Movie ya, Tak? Iya nanti. Berarti di Movie ya? Iya. Semua hiburin adanya di Movie karena yang offline-nya kemarin udah habis. Jadi kalau pengen nonton udah ada di Movie streaming hiburin. Iya. Iya. Lo ngomongin apa aja? Ngomongin tentang dunia entertainment aja. Kalau kesannya sebagai pemain, nggak enaknya gitu-gitu. Judul-judul yang pernah aku mainin, 20 tahun berkarir, nggak ada yang tahu. 20 tahun loh? Nggak tahu kan sih lo, malah lamaan lo. Itu kalau nyicil rumah tuh udah lunas sebenarnya. Iya. Sama malah lamaan lo sama gue. Di TV 20 tahun? Iya, dari umur 4 kan aku main di dunia entertain. Sekarang umur? 24, ya bener 20 tahun. 24 berarti satunya 5 dong? Udah aku pengen ladenin tapi aku gak bisa ngejokes. Aku gak bisa jokes dadakan. Iya. 20 tahun loh. Iya. Main apa di awal ya? Awal itu iklan. Wah, lo kehilangan masa kecil dong kalau gitu. Iya kan dieksploitasi. Kalau digila. Lo laporin nggak? Enggak. Ke Kaseto? Dulu belum kenal kayaknya. Belum se-eksis sekarang. Iya. Tapi sekolah segala macam tetap. Iya, cuma aku tuh pindah-pindah dari SD swasta ke negeri, terus SMP negeri ke homeschooling, swasta juga formal ke homeschooling gitu. Homeschoolingnya di rumah? Iya, aku nggak ngambil yang ke gedung. Tapi bener ada loh homeschooling tuh bisa ada yang di gedung ada juga. Yang di ruko, iya yang di ruko iya. ada. Gue bilang ini homeschooling kenapa di ruko? Gitu. Iya kan, ada aneh. Bener. Iya. Lo yang ngambil yang di rumah? Yang di rumah, jadi gurunya datang ke, sebenarnya lebih kebanyakan di lokasi sih belajar. Kalau homeschooling itu yang bolos justru guru ya? Maksudnya murid nggak bisa bolos ya? Nggak bisa dong, kan disamperin. Iya. Tapi kelar semua nih, secara ijazah segala macam tuh kelar? Kelar. Sekarang lagi kuliah juga masih. Kuliah apa? Hukum. Di Atma. Atma Jaya. Atma Jaya. Masa Atma yang lain nggak ada. Iya. Harusnya mah banyak banget itu. Apanya? Premisnya itu banyak banget karena lucu-lucu kayak gue bilang sih, kejadian di tempat syuting itu lucu-lucu. Iya. Cuman kadang-kadang kita sulit menceritakan sama orang yang tidak ada di situ gitu ya. Lucunya tuh lucu lokal internal gitu, doang, internal. iya. Makanya kemarin pas lagi cerita nyari-nyari premis sama Kak Gilbas juga dipilihin banget gitu kan, yang mana yang sekiranya masih bisa dinikmatin sama yang lain gitu, yang nggak tahu di belakang dunia entertain tuh aslinya seperti apa. Gitu. Berarti ada premis yang nggak masuk? Awalnya ada satu beat yang menurut kita tuh nggak kena deh kayaknya ke orang-orang, akhirnya dibuang. Apaan premis itu yang dibuang? Tentang banci ya kemarin tuh. Tapi itu karena belum dikulik lagi banget juga sih. Iya, kehidupan banci padahal lucu-lucu di... Iya, di entertain kan. Di sinetron itu. Makanya. Kostum, make up. Iya, atau pemain yang jadi banci. Iya. Yang nggak pernah peran utama. Iya. Karena kan ribet ya kalau dia peran utama kan. Iya. Satu dialog jadi satu skripsi ntar. Kalau mau cari info-info tuh di kostum, make up. Iya, bener. Iya. Kadang kita nggak cerita, dia tahu cerita kita gitu. Makanya kalau ada... Beneran kuping banci tuh tajam tau. Iya, kalau... Nah. Sumpah. Ya sinetron emang gitu kan, ada beberapa tim ya biasanya ya. Iya. Ini kecoa lahiran di tim 1, tim 2 tahu bidannya siapa. Bahkan judul lain pun tahu, masih itu ya kan? Iya, udah lintas gitu ya? judul. Iya. Berarti lo memang udah kehidupan lo selama ini terkukung dong? Iya, cuma... Orang kan ngeliat di TV enak ya? Enggak.
ngelihatnya gitu, wah ini artis nih, dia apa namanya banyak judulnya. Tapi buat lo kehidupan apa namanya kerja sinetron itu nggak enak? Ada enaknya ada enggaknya. Enaknya karena emang kita suka aja kan, karena emang aku suka seni. Tapi nggak enaknya banyak. Jadi kayak terbatas juga mau ngapa-ngapain, terus nggak bisa ngelakuin hal yang misalnya takut dihujat netizen atau segala macam. Lo takut dihujat emang? Sebenarnya nggak takut juga pasti dihujat deh kayaknya. Orang nggak lucu aja diteriakin nggak lucu. Orang lucu aja dibilang nggak lucu banyak ya. Iya kan ya. Iya. Sering di Instagram dia di sosial media sering. Lebih ke pas lagi live sih, atau kayak di DM-in gitu, apaan jelek lo, gitu segala macam. Atau kalau lagi gemukan, nah biasanya cewek-cewek kalau di dunia entertain gitu kan, kalau gemukan dikit aja itu kan kelihatan tuh pasti. Terus netizen tuh pasti udah ngomong yang, ih Firda gemukannya sekarang. Itu tapi lo kurusan deh, kurusan dulu. Iya makanya. Aduh, aku langsung overthinking. Aku langsung anxiety. Iya, waduh. Iya. Nah, lo kan mau akhirnya nih, kenapa lo belum pernah stand up, tapi lo udah nyaman dengan dunia stand up? Apa sih yang bikin nyaman? Support sistemnya dari hiburin sih, mungkin sama teman-teman di sekeliling stand up. Kayak gimana sih? Baik aja gitu loh Kak, kalau entertain kan lumayan jahat ya sekelilingnya. Di hiburin tuh kayak ngerasanya homey aja gitu, abang-abangnya semua isinya, kakak-kakakku juga kayak pada nolongin, terus percaya banget, nge-support banget lah pada intinya tuh, jadi ngebuat oh iya ya kalau emang mereka aja segitu percaya dan yakinnya kepada aku, kenapa aku nggak bisa percaya sama diri aku sendiri gitu. Banyak komik yang alasan masuk ke dunia stand up itu karena dibully atau kecewa sama kehidupan atau ada sesuatu yang dulu nggak pernah bisa disampaikan, akhirnya nemu dunia stand up kayaknya nyaman. Lo ada kayak gitu gak sih? Ada lah, jadi bisa menertawakan apa yang dulunya aku sakitin. Kan kalau kata Kak Gilbas, teorinya stand up itu ada suatu waktu memiliki tragedi menjadi komedi kan. Nah kan aku ada si tragedinya itu tuh, cuma mungkin dari dulu nggak bisa damai sama si tragedi ini karena ngerasa ya udah ini adalah sebuah aib atau sebuah sakit hatian aja, tapi di stand up malah bisa aku tertawain bareng. Jadi kayak healing personal juga jadinya. Lo kenal Oza ya, ngomongnya lo healing. Iya, kan pacar di konten. Wih. Di TikTok, pacar beneran kali ya? Enggak, bukan. Lo Profesional. Profesional pacarannya? Enggak dong. Hah? Enggak. Di konten aja itu. Tapi lo punya pacar? Iya. Apaan? Lo siapa? Orang sih. Kan siapa harusnya pertanyaannya? Kenapa apaan cing? Iya. Aduh. Oh gitu. Nggak ada Kak Gilbas lagi. Biasanya backupnya dia. Kenapa emang Gilbas? Enggak, aku biasa selalu backupnya Kak Gilbas kan. Kalau udah dia setengah jalan hidupku aman lah. Iya, pacaran tapi sekarang ya? Iya. Enggak, waktu yang hiburin kemarin, yang lo omongin tuh kecewaan itu di hiburin yang kemarin. Iya, nanti buat hiburan dari kemarin open mic kan maksudnya. Iya, ngebawain itu. Emang kecewa lo apa sih ada? 20 tahun, kalian juga pasti nggak ada yang tahu kan film aku apa. Sedih kan? Gitu. Berapa judul yang udah? Nggak tahu. Puluhan tapi judul? Iya. Buset. Gila, ratusan kayaknya ada. Hah? Ratusan? Bisa, kan FTV aja berapa judul kan. Kan aku FTV, sinetron juga, film juga, hosting, MC, siaran, nulis. Sampai sekarang komedi. Agak serakah memang cing. Coba sebutin mungkin Cikapil. Iya, coba judul sinetronnya. 1000 episode. Ya itu Pernikahan Siri sama Titik Amal. Iya. Putri yang Ditukar. Lo jadi? Pernikahan siapa? Yang waktu di Putri yang Ditukar? Putri yang Ditukar tuh jadi anak-anak panti gitu, aku, Cut Siva gitu-gitu. Mau Cut Siva bareng? Bareng. Cut Siva ngetop. Makanya kan, Cing, makanya dia kasih. Sedih banget kan. Iya, dia ngetop loh. Barengan lo tuh ininya. Dia umurnya juga nggak terlalu beda ya dia ya. Sama deh kayaknya. 23-24 juga kayak. Bareng sama Willow juga. Wilona? Iya, Natasha Wilona. Tapi baru satu judulnya kemarin, yang di Cinta Karena Cinta. Menurut lo kenapa lo nggak ngetop-ngetop banget gitu? Kenapa ya?
Bingung, Cing. Dibilang jelek yang enggak juga. Enggak lagi. Acting jelek juga kayaknya enggak. Pede aja dulu kan. Iya. Dia orang dipakai ribuan, ratusan judul pasti acting lo bagus. Nah, mungkin kurang gampang disogok kali sih. Kurang gampang disogok. Bercanda. Emang banyak kan nyogok-nyogokan? Ih banyak lah, ceweknya pasti lebih tahu. Oh, Jadi PU. Iya. Ya kan untuk Membantu panjang. Bener, yang bikin kopi. Emang banyak itu ya apa praktek-praktek gitu ya? Banyak kacing pasti. Atau yang kayak biasanya kalau lo nanti budgetnya sekian, potong sekian ya dari gue untuk gue gitu. Tapi dia bukan manajemen kita nih. Gitu. Orang PH-nya? Iya misalnya gitu. Sampai kayak begitu banyak ya di depan malah ya? Iya. Udah ngomong jangankan duluan. PH-nya, telkonya juga sering kan main-main kayak gitu. Soalnya aku pernah aku syuting nih. Boleh sebut judulnya gak sih? Boleh kalau lo aman. Iya, 7 manusia harimau. 7 manusia nit gitu aja dah. Iya, Ya. 7 manusia Nit, gitu. harimau. Tetap disebutin. Gimana sih? Udah Masa sensornya cuma buat jadi selipan doang 7 manusia nit, harimau. Kaget. Dia kenapa dia? Ikan aku di situ tuh kita benar-benar menjadi adanya Raja Langit. Raja Iya. Langit itu kan si suaminya Ibel tuh. Ya. Nah terus di episode itu emang aku masuk itu aku ceritanya lagi kesurupan gitu. Jadi make upnya emang lagi yang putih terus hitam gitu kan matanya. Pas tayang episode keberapa gitu aku tonton kok nggak dapat callingan. Pas aku nonton tayangan kok yang jadi adanya Raja Langit tiba-tiba beda, ganti. Dan aku jadi nelfon kan ke kantor gitu, kok ini yang jadi ini bukan aku lagi gitu, aku nggak dapat callingan gitu. Terus kayak emang iya, mereka pun nggak tahu ternyata kantor, ternyata mainan di lapangan gitu. Oh. Banyak tahu kayak gitu. Sedih ya? Malah panjang sinetronnya ya. Iya. Sampai pindah kan ke stasiun sebelah masih panjang Sampai juga tinggal itu. 6 manusia harimau-nya. Sekarang 5 apa karena satu nikah gitu. Iya. Oh ternyata banyak gitu-gitu. Gue sih kurang tahu ya gitu-gitu ya. Tapi Lagi untuk perempuan riskan lumayan. Kayak sering ini apa sih namanya kayak apa ya dimingin-mingin yang tidak baik gitu. iming-iming yang baik dong. Tapi syaratnya tidak baik gitu. Iya gitu deh. Jadi berasa kayak barang ya. iya. Iya. Baik. Emang kejam sih si sinetron itu. Iya Posisi emang. kita sebagai pemain itu nggak pernah setara sama si production house. Padahal kita kan judulnya kontrak itu perjanjian kerjasama. Iya. Tapi kerjanya doang. Nggak sama-sama. Betul. Dia ngontrak boleh 100 episode. Kalau itu bagus kita harus selesaiin 100 episode. Tapi dia boleh berhentiin kita kapan aja. Iya dan kadang misalnya gini, kita kan sekarang udah nggak kayak gitu kan, Cing. Jadi kayak kontraknya satu judul nih. Iya. Kitanya udah nggak ada nih di judul itu. Tapi kita nggak boleh ke PH lain atau ke sinetron lain. Karena? Sampai judul itu belum bungkus, karena judul itu belum bungkus. Padahal kan kita udah nggak di situ kan. Emang Jadi kontrak harus satu diem-diem. judul? Maksudnya? Misalnya Nggak ada ininya, nggak ada. Maksudnya bukan di dalam kontrak ya. Jadi kayak adalah salah satu PH yang misalnya kita udah main di situ, kita tuh nggak boleh main di tempat lain. Walaupun lo udah nggak di situ, Iya. udah nggak main. Misalnya Iya. peran karakter lo udah mati misalnya. Iya. Tapi si judul masih ada. Gak lo bisa nggak boleh. ngambil stripping lain. Kayak sebenarnya sih mungkin boleh ya, tapi kayak kadang kita tuh konsekuensinya entar kalau ketahuan bapak pasti di blacklist. Iya, entar nggak boleh masuk lagi karena susah kan masuk ke PH itu lumayan. Kalau gue mah dulu ya, kalau gue ya ini ya. Gue kan ikut tukang bubur naik haji. Benar. Gue itu jadi cingnelan, penjual jamu di situ. Tapi kalau ada job barengan sama stand up, gue milih stand up. Jadi pernah ribut karena ada barang take, gue harus take scene gue harus stand up juga gitu. Gue milih stand up, akhirnya gue dipanggil. Gue bilang nih sama itu apa yang namanya ya kalau gitu ya, produser kali ya. Ya bapak, kalau bapak kan tahu saya berangkatnya bukan dari pemain sinetron, saya ini pelawak gitu. Jadi kalau ada job pelawak ya saya duluin pelawak. Kalau memang kayaknya produksi ini nggak bisa nerima ya udah keluarin aja saya, nggak apa-apa gitu. Nanti kan bapak pasti casting cari cingnelan, nah saya ikut lagi. Iya benar juga ya. Benar juga ya. Pasti Karena kan kepilih. judulnya masih panjang kan Iya. itu kan. Paling Iya. mirip gue. Benar.
Dia udah serius. Mukaku tuh sangat menyimak loh, parah. Iya. Tapi gaya bercanda kenapa? Tapi kan itu nggak kompetitor, aman. Kita Nggak pun boleh kalau tetap. FTV tuh masih boleh kayaknya. Hah? Kalau kita lagi jalan stripping terus udah nggak ada itu, aku masih tetap ngambil FTV tuh. Oh, masih Tapi boleh ya? diem-diem Kayaknya- sih. Kayaknya ada, iya kan diem-diem akhirnya. Ya. Ada sinetron yang ngapa-ngapain aja nggak boleh udah lo. Ya udah lo di sinetron aja lo tahanan kota. Kita callingan juga kadang-kadang kan. Iya. Callingan siang baru tahu pagi. Iya benar, karena kan kadang kalau kejar tayang nggak enak Kerjaan, tuh. skripnya juga belum jadi, jadi Betul. nunggu sinopsis dulu. Kadang di rerun tuh, Iya. tayangan yang dulu Nah, untuk nunggu. iya. Nah, lo bercandaan di sinetron tuh, pergaulan sinetron ya sama anak-anak stand up beda nggak lo Banget. rasanya? Bedanya di mana? Kalau di sinetron baperan. Bapernya itu gimana? Iya, kalau misalnya kita bercanda apa nih, atau kita ngomong biasa aja deh. Kadang kalau misalnya ternyata itu nggak kena di mereka, di depan kita ketawa nih. Tahu-tahu besok-besok udah nggak di calling aja kita, gitu. Iya. Kan banyak tuh yang anak-anak emas suka nge-komen gitu kan, nggak mau nih kalau syuting sama sini. Tahu-tahu jadinya kita yang di-cut, gitu. Banyak tuh yang kayak gitu ya. Banget, Pernah ya ada yang ampun. ganti satu tim katanya gara-gara satu pemain itu. Temenku tuh jadi, untung bukan aku ya, tapi satu judul nih kita. Iya. Kita tuh lagi ngegibah gitu kan, lagi ngegosip segala macam tentang dunia malam lah, dan anaknya ini nggak diajak ngobrol. Dia di ujung Sulawesi lah mungkin. Wah, jauh. Bercanda. Iya. Oke. Jadi jauh lah gitu kan. Kan biasanya ruang-ruang pemain itu gede-gede kan. Terus di sebelah mana tuh untuk khusus make up. Nah dia tuh dia agak di sana, terus lagi di curly juga apa segala macam. Kita ngegibahin nih. Pas keluar, besokannya kalau nggak salah si banci yang aku bilang emang banci kupingnya tajam tuh beneran. Jadi dia datang terus nyamperin, dia ngomong gini, Fir, tahu nggak kenapa sih ini udah nggak pernah di calling gitu? Kenapa? Aku pikir dia masuk judul lain gitu kan. Enggak, gara-gara kemarin tuh kalian ngomong-ngomongin tentang kayak dunia-dunia malam, si mamanya ini dengar gitu. Terus dia langsung nelfon ke kantor, iya kayak dia nggak mau ya syuting sama anak-anak nakal yang gini-gini segala macam. Siapa namanya si ini gitu kan. Terus mau dia yang keluar atau anak saya yang keluar. Akhirnya ternyata dia yang keluar. Akhirnya dari situ setiap lagi ada emaknya, dari yang awalnya rame nih lokasi atau kayak ruang makeup rame, emaknya masih sekiloan dari ruang kostum nih, baru sih di mobil turun. Itu pasti kita langsung diteriakin, mamanya ini datang, seketika hening. Gitu. Ada bilang nih kalau nggak satu-satu keluar. Gitu. Mamanya siapa? Ada deh, ada banyak kita pemain yang kayak gitu. Banyak kayak begitu ya? Kebanyakan emaknya justru yang rese, anaknya enggak. Iya, karena umur-umuran lo waktu mulai main ini pasti dianterin emak ya? Iya. Lo dianterin nggak? Dulu sampai SMP aja kayaknya deh. SMA ke atas pas aku udah bisa nyetir mobil, aku udah sendiri. Karena kan kasihan cing, maksud aku tuh nggak bisa kepecah gitu. Kalau misalnya ada bundaku ikut, kayak kasihan ntar dia ngantuk nggak ya, tidurnya gimana, makanya jadi kayak double kill gitu di otakku. Udah harus ngapain skenario, sambil belajar juga kan, masih sekolah kan. Sambil belajar terus harus mikirin ada orang tua. Masalahnya bunda kan nggak bisa nyetir juga, mau nggak mau aku juga kan yang nyetir. Sekarang lo nyetir sendiri? Nyetir sendiri, nggak Karena pernah. kalau berdua emang ribet ya? Iya, kan satu doang. Oh. Paling yang satu cuma bantu personeling kan. Iya. Persneling, Iya, sorry. pakai por ya. Tapi kan lo dari kecil berarti denger kata-kata kotor, karena di sinetron kan gampang banget keluar kata-kata kotor ya. Nah itu lo gimana tuh? Kadang-kadang gue suka mikir deh, walaupun kita lagi bercanda, tapi kan di situ ada anak-anak yang peran anak-anak ya. Itu ngedenger pasti omongan-omongan lo juga seperti itu nggak sih? Iya. Jadi kayak keikut gitu dulu waktu kecil, terus suka dimarahin gitu kan sama bunda. Tapi pas udah gede kayak ya ngomong juga akhirnya. Iya sih. Maksudnya tapi lo udah kenal kata-kata itu Iya, udah dari sejak lo kecil. Iya. Ngaruh nggak sih sama pergaulan lo? Iya. Tapi lo syuting terus ya. Iya. Jadi nggak pernah ada perbandingan sama orang yang tidak syuting. Ada nggak teman lo yang tidak syuting? Ada. Bahkan aku tuh kok di dunia entertain aku tuh nggak terlalu sedekat itu cing sama teman-teman pemain. Kayak ya udah pas lagi proyekannya aja, pas udah kelar proyekannya cuma paling kabaran seadanya aja, sejadinya doang. Abis itu pasti aku nyari circle lain yang di luar dari itu. Nggak tahu, paling berasanya ya kayak capek aja ngeliatnya ini lagi, dramanya ya itu lagi gitu. Males, jadi mendingan keluar dari zona itu. Aku pun kalau syuting tuh jarang di ruang pemain. Ke? Lebih milih kalau nggak di PU,
nongkrong bareng ekstras atau ke tempat telco atau di mobil. Lebih milih untuk menyendiri daripada takut salah-salah kan. So aku juga tahu aku gimana orangnya gitu. Kemudian juga mending nggak usah deh. Tuh. Malah dibilang sombong dong kayak gitu. Enggak, karena nggak tahu ya mereka mikirnya gimana. Kalau aku sih kan karena tetap mereka udah tahu gitu, aku nggak bakalan di situ juga lama-lama. Jadi paling kayak aku ngomong, gue di sini ya gitu. Udah ntar kalau misalnya lagi ngumpul atau lagi mau latihan sebelum tag baru balik gitu. Ya. Mending gitulah daripada omongan kan. Iya. Ngomongin di lokasi ini yang tahu 10 lokasi. Iya. Terus banyak yang fake ya. Lagi ngomongin ini terus orangnya datang langsung berubah. Apa kabar? Iya, padahal tadi habis nganjing bangsatin gitu. Iya. Tahu-tahu pas ketemu, kamu cantik banget sekarang. What the fuck gitu kan. Iya. Kok bisa sih? Kok bisa? Tuh. Nah di pergaulan stand up, lo ngerasa ada yang kayak begitu nggak? Sejauh ini sih enggak ya. Belum ketemu. Mungkin. Mungkin. Enggak. Kayaknya lebih belak-belakan ya. Iya. Ada orang sebel, ada orang seneng ya ekspresinya tuh saat langsung iya, gitu ya. langsung. Jadi lebih memvalidasikan rasa sih. Iya. Anjay. Agis ya? Anjay, Jaksel validasi. Saya overthinking. Apalagi tadi itu yang udah keluar. Healing. Double kill. Double burger. Wah. Enggak dong. Iya. Lo nyaman gak di stand up? Nyaman sejauh ini. Yang bikin nyaman adalah Support system yang baik. sama orang tua nih, masalah nggak? Atau sekarang udah didiemin aja sama orang tua lo mau milih kehidupan? Iya, dia kayak udah kalau emang kamu ngerasa itu ada jalannya, terus kamu yakin juga, ya silakan gitu. Iya. Perempuan komika punya potensi yang lebih gede loh dibandingin komika baru laki-laki karena pasarnya masih dikit. Iya sih, tapi kalau nggak lucu kan sama aja. Iya kan lo lucu. Amin. Ya, amin gitu. Amin. Takutnya enggak. Tapi kalau Bata kan udah sering bikin event stand up, udah tahu standar mana yang ini udah pas untuk ditonton orang, yang ini masih open mic aja gitu. Kalau lo udah ada di situ, ya udah pas lah. Iya sih, cuma emang aku anaknya overthinkingan gitu, memang Pak suka panik gitu loh, jadi parah, panik attack. Baru lagi tuh. Panik attack. Gampang. Kalau gue daya lah daripada attack lagi. Panik daya. Iya. Itu, jadi kayak kadang tuh menjelang ini aja kan udah menjelang bentar lagi ke show kan, suka kayak yang kayak Kak Bata selalu bilang udah nggak usah, kita tuh udah pada pede kok sama, maksudnya kita tuh udah pada percaya sama anak-anak yang bakal perform segala macam. Aku tuh mikirnya aku bukan nggak pede sama materiku atau cara delivering aku, tapi lebih ke karena ini adalah media yang baru, karena kan di entertain yang mesti kita pahamin adalah faktor medianya kan, kayak acting aja, acting di iklan beda, di film beda, sinetron beda gitu kan. Jadi memahami media ini aku masih gimana ya, masih takut-takutan, terus moodnya masih naik turun. Kalau di tempat media yang lain lu kayak begini nggak? Panik kayak begini nggak? Pasti setiap menghadapi media baru pasti kayak gitu. Atau kita nggak usah media juga deh, kita syuting misalnya aku dapat callingannya atau ada apa gitu. Setiap mau syutingnya pasti panik dulu, kayak deg-degan dulu. Makanya kalau misalnya lagi syuting, kalau dia terima skenario duluan ya Cing, aku tuh bakal baca full skenario itu 3 kali maksimal. Jadi kayak sekali untuk tahu cerita, kedua untuk pendalaman karakter, ketiga untuk tahu golden scene gitu. Padahal kalau gue ya punya perasaan kayak begitu jadiin modal kayaknya deh. Semakin kita ragu-ragu, semakin kita takut, kayaknya nanti akan semakin ada energi untuk nundukin perasaan yang sekarang nih. Nanti pas lo di panggung itu jadi energi justru. Iya benar. Jadi energi untuk gue harus nundukin yang ini. 30 detik pertama udah ketawa, udah kebayar semuanya. Yakin gue. Saya, amin. Waktu lo open mic 30 detik udah ketawa belum? Udah ya? Ya aman udah, dong. Udah. Aman yang dong. pertama ya? Iya. Pokoknya ada lah di antara 3 ke 4 ada. Di antara 4 itu 30 detik pertama udah ada yang ketawa. Ada. Kan? Baru tuh lo
Cuma emang setiap aku mau kerja apapun tuh pasti panikan duluan. Makanya selalu bilang sama Kak Bata kayak cover mood aku ya. Aku juga moodnya suka naik turun juga kan. Jadi kayak cover moodku karena Gimana caranya cover? Biasanya dengan nongkrong terus ngobrol, diajak sharing aja biar aku jadi nggak terlalu kayak mikirin oh gue harus gini, jadi skeptis nantinya gitu loh. Jadi terlalu teoretik banget takutnya. Kalau nge-MC lo sepanik ini gak? Iya, di semua bidang pekerjaan kayak Sama aku persis, gitu deh. paniknya Iya. seperti ini. Pasti setiap kali ketemu media baru, ketemu hal baru ataupun kerjaan gitu pasti panik dulu di awal-awalnya. Karena takutnya karena kan setiap kerjaan itu punya beban tanggung jawab yang masing-masing kan, yang pasti berat gitu. Jadi kayak bisa berhasil nggak ya? Jadi kayak dealing sama diri sendiri dulu, gimana nih lo bisanya gitu. Oh iya. Ini kita belum tahu sih ya, karena pas lagi tag ini hiburannya belum ada ya, Iya. belum terjadi ya. Jadi masih ini nih berjudi nih berhasil atau enggak gitu. Ya Allah, bisa kok. Setengahnya kalau nggak bisa exposure muka masih bisa lah ya. Nah iya, paling Ya kan? enggak ya. Satu beat ya? Takut. Satu beat. Apa, Kak? Kan udah ini juga udah. Udah tayang. Tapi mau view. Nggak apa-apa lah satu Yang beat. nggak jadi itu tak yang satu beat nggak jadi. Yang nggak jadi dah. Karena itu malah nggak lucu Bang. Iya. Hah? Pacar. Oh iya. Built-in kalau enggak. Diutin kepanjangan. Jam apa? Ya Allah. Ya. Masukin kembali. Oh iya tuh ada. Satu beatnya tuh kadang di dunia entertain tuh suka nggak enaknya gini kan Cing. Kalau misalnya kita nggak dapet support system yang baik dari orang terdekat misalnya. Salah satunya adalah misalnya pacarku. Waktu itu pacarku tuh dulu kayak kalau misalnya aku dapat adegan yang romantis dia tuh selalu marah karena bilangnya cemburu. Maksud aku kan ya itu acting gitu. Mau kita pegangan tangan kek, itu kan acting. Mau aku peluk dia peluk agama lain kek, itu kan acting. Yeah. Mau aku cium dia cium ajar aswad kek, Iya. itu kan acting. Yeah. Mau aku grepe sampai ke masuk kek, itu mungkin bukan acting ya. Iya. Kan gak lulus sensor nantinya. Iya. Gitu, tapi giliran lagi berantem beneran terus akunya nangis, dia malah bilang, udahlah kamu gak usah acting, kamu tuh drama banget. Fuck, orang mah nangis ditenangin gitu kan, dibaik-baikin, disayang-sayangin. Ini bukannya digituin malah bilang, cut, acting lu jelek banget anjing. Itu ekstras di belakang boleh geser dikit gak? Gitu. Tapi lo aku ngomongnya aku Ah di mana? nanti. Enggak deh. Apa gue? Kayaknya gue lah deh. Iya. Lebih pas. Lebih enak. Nah. Iya. Lumayan kan sih? Lumayan lah. Cuman tadi terganggu sama aku aja. Iya sih. Gak pas gitu ininya. Jadi personanya. dapetnya ketawa respect ya. Karena lo kasar ngomongnya. Iya. Tapi aku gitu. Jadi Oh iya. Iya sih. kayak nggak pas gitu. Tapi selama ini lo udah pakai gue pas di atas. Pakai gue. Ya pasti dapet itu mah. Amin. Amin. Dapat lah. Kalau nggak lucu. Nangis. Kalau nggak lucu. Nangis. Kok nangis? Enggak. Enggak, jangan kayak gitu Kak Bata. Capek banget tau. Kalau nggak lucu lo dihiburin ini. Aku tuh sempat beberapa hari lalu, ini aku belum cerita ke siapa nih. Aku sempat beberapa hari lalu ngechat Kak Bata. Aku bilang, Kak, kayaknya after hiburan aku give up deh. Aku back off aja kayaknya. Aku mundur karena ngerasa makin kesini makin serem ya komunitas ini gitu. Serem apanya? Katanya Batasan enak Sistem. maksudnya seremnya tuh kayak batasannya tuh tidak seperti di dunia entertain yang kayak ngelos aja gitu loh, kayak lu mau kayak gimana juga sekarang ngebuat apa besok lupa gitu kan. Kalau di sini kan enggak gitu, ada kayak attitude tuh sangat-sangat tinggi gitu, mereka menjunjung attitude banget kan. Ya itu yang jadi ngebuat kayaknya gue gak bisa deh kayak gini gitu. Terus Kak Bata bilang udah coba dulu aja naik, kalau misalnya emang abis itu kamu masih yakin mau mundur ya terserah gitu, tapi kalau bisa sih jangan. Nah itu masih jadi dilematika aku sampai sekarang. Kalau lucu mah aman attitude. Iya. Kalau lucu nih lo aman attitude lo kayak gimana juga. Kalau Iya lucu. itu kan kalau kan Iya, berarti tapi kan- masih ada kemungkinan tidak gitu. Dari 100% masih ada 80%-nya tidak. Terbalik kali. Aku balik. Iya. Dari 100% 20%-nya iya. Ikuti lu. Oh dibalikin. Iya. Ya kalau lucu mah attitude nomor berapa di stand up? Banyak kok yang attitude-nya kurang.
Karena yang Iya. tahu attitude-nya juga kita-kita doang gitu. Itu maksud aku attitude di internalnya, bukan dari materi jokesnya. Internal komunitas anak-anak kayak gitu loh. Jadi kayak punya tameng lebih tinggi dibanding kalau kita kan di entertain mau sama pemain kayak gimana juga sesenior apa, kalau udah enak mah hari ini terjadi besok lupa, kasarnya gitu kan. Kalau di sini udah ada ternyata enggak. udah ada ini konflik. Enggak sih, nggak ada konflik. Cuma kayak setiap kali aku mau main gitu, aku kayak ngerasa ada, oh gue harus serespect ini ya. Jadi kayak ada nggak bisa ngelos aja gitu. Gitu sih. Masa sih? Iya, Di stand up di sana. kayak pramuka dong, jadi ada kakak-kakak gitu. Jadi kayak tuh nggak pakai kode Morse kan? Iya, Nggak iya, boleh. iya. Tapi kalau lucu itu hilang semua. Amin. Iya, iya. Kalau ya guys. Iya. Tapi kan memang tujuan kita lucu. Gitu. Iya. Pede aja dulu. Nah, bener, habis itu baru pan. Bagus. Iya. Padahal kan nggak ada IP-nya ya tadi. Iya. Tapi emang lo orangnya overthinking berarti ya? Iya, emang pemikir banget. Yang nggak perlu dipikirin tuh. Bikin. Di- Orang aku tidur aja tuh orang banyak bilang, saudara aku pernah bilang gitu. Jadi kan aku tidur kayak di set gitu, Iya. di sebelah monitor. Terus dia bilang, lu tuh tidur atau enggak sih tadi? Tidur pak, kenapa? Kayak orang mikir gitu, karena aku kayak tidur tuh gini. Kecuali udah Orang. capek banget, iya. Udah capek banget baru los tuh. Iya. Tapi menurut gue ya, komunitas stand up itu justru yang bikin jadi solid itu karena memang masih ada rasa hormat sama senior. Justru itu diperlukan pada apa porsi-porsi tertentu sehingga jadi solid gitu. Iya. Iya sih. Jadi nggak mungkin bisa hilang, memang udah apa ya, dari lahirnya ya seperti itu gitu. Iya, itu nomor Tapi satu. banyak yang nyaman. Kenapa lo nggak nyaman? Ya beda- Takut, ya beda bukan ya. gak nyaman, cuma lebih ke jadi takut aja, jadi sungkan aja gitu. Oh. Ya nggak bisa sengelos jati diri aku yang sebenarnya gitu. Saya kalau sama entertain kan bisa kayak gimana. Paling aku tuh yang paling intens banget biarpun berantem mulu ya Kak Bata, Kak Gilbas, ya anak-anak hiburin doang. Itu pun tidak semua. Yang benar-benar emang bisa kayak nyatu banget gitu. Itu Kak Bata, Kak Oki, Kak Gilbas. Itu kan dihiburin macam-macam itu. Ada Oki, Iya. kelakuannya kayak begini, Gilbas kelakuannya begini, Bata. Kan sebenarnya udah bisa ada dari beberapa model anak stand up itu dihiburin tuh berkumpul kalau kata gue Di cover ya. kan sama Iya, hiburin. maksudnya aman kan harusnya. Iya, tapi di luar dari hiburinnya itu. Oh. Kadang yang kayak masih aku harus terka, masih aku harus baca lagi. Jadi kayak ya udahlah ya gitu. Tapi nggak tahu, semoga masih tetap lanjut ya teman-teman. Amin. Amin. Iya. Karena masih jarang banget komika perempuan gitu. Jadi kalau ada yang perempuan itu kayaknya bergairah lagi gitu. Kayaknya hampir jadi semua deh komika perempuan, sedikit dari yang tampil, misalnya 10 yang tampil itu 8 jadi dah. 2-nya mungkin Iya. lo. Bisa. Salah satunya kan. Bener sih. Enggak. Bener sih. Enggak. Bisa Maksudnya, jadi kan. kansnya tuh jauh lebih gede dibanding sama sama yang komika cowok gitu. Amin. Iya. Semoga ya teman-teman. Buat Itu yang dia pikiran beneran ya dia. Iya bener. Dibilang Emang begini, anaknya Bat? overthinkingan. Emang begini? Iya, gitu anaknya. Emang overthinkingan, makanya dia pun juga kalau ngobrol, jangan kan deh Kak Kris tuh yang di story itu juga gitu, kalau misalnya ada info kerjaan atau apa, dia tuh nggak akan ngedirect langsung, kayak tunggu dulu baru dia ngomong gitu. Karena dia tahu salah ngomong dikit tuh pasti kayak, oh berarti gue salah di sini, oh berarti gue harus gini, langsung muter tuh otak. Kayak di film SpongeBob. Kenapa SpongeBob? Kan ada kan episode yang dia nyari nama, terus nggak ketemu, dia nyari-nyari sampai ngebakar berkas di otaknya, nah itu kayak gitu otak aku. Episode yang mana sih gue gak tahu. Cing, coba deh Cing, coba deh, ada tahu? Iya. Itu. Iya. Lo cukup unik jadi ya keberadaannya itu ya, Iya. dengan fasilitas yang sedemikian gede, lo udah tampil pertama kali stand up dengan dibayar, dengan apa namanya lingkungan yang luar biasa gitu. Kalau event kan Bata udah, maksudnya kalau event yang bikin Bata tuh dari dulu, jadi aman harusnya, lo tidak usah pikir apa-apa lagi gitu. Lo nggak harus mikirin laku apa enggak kan? Iya sih. Yang nonton udah pasti ada. Apalagi ya, orang datang
pertunjukan stand up, orang datang ke situ untuk nonton stand up, itu empuk banget. Udah siap ketawa. Lu 10 menit ya? 10. Sebentar itu kalau lucu. Kalau lucu kan, cek. Ah ya Allah, aku panik. Iya, kita gampang jatuh aja anaknya kan. Enggak, itu paling empuk adalah penonton yang datang ke suatu tempat memang untuk nonton stand up. Iya. Itu udah pasti paling empuk. Nggak pakai kalau, udah ini beneran gitu ya. Iya. Enggak usah lah Kak. Emang nangisan juga nih? Enggak, dia tuh karena kan aku tuh sering dapat protagonis kan belakangan ini. Terus enggak juga sih karena dari dulu aku tuh pertama kali acting itu diajarin sama almarhum Hendra Cipta. Sama Om Rasa Tapi. Terus aku tuh anggota termuda di Parvi pada saat itu. Nah, jadi ngelatih buat acting apapun tuh cepet on off-nya. Nah, gara-gara itu ceritanya ditantangin suruh nangis dalam hitungan berapa detik di podcast Hiburin. Akhirnya di seluruh podcast diminta kayak gitu lah sama Kak Bata. Suruh nangis. Lo inget apa sih kalau nangis gitu? Katanya lo harus ingat-ingat kejadian yang tidak mengenakan gitu. Lo inget apa? Enggak sih, kayak Nggak pakai inget-inget. aku lagi mancing tau. Mancing. Nangis. Jadi zoom lembang. Sedih ya. Already crying. Lo mikir apa sih kok bisa secepat itu nangisnya? Kehidupan Momen lo. nyari aja kalau misalnya kayak gini kan ini dadakan kan. Jadi aku nyari momen yang menurut aku emang lagi dalam jangka waktu dekat aku rasain. Tapi kalau acting kalau ada ceritanya apa segala macem, pasti aku tuh mendalami si karakter itu karena aku tuh tahu acting itu adalah sebuah kejujuran. Ya kan, jadi kalau misalnya aku ada adegan nangis untuk apa, tapi aku nangis karena hal lain, itu kerasa pasti di kamera. Karena dulu aku digituin sama almarhum, sama almarhum Cipta. Jadi kayak aku dapat adegan apa, tapi aku nangis karena nginget orang tua misal meninggal gitu kan. Itu dia marah, dia bilang, gue tahu lo nangisnya bukan karena ini. Itu dari kecil aku digituin. Nah barusan nangis gara lo ingat apa? Ingat Hendra momen Cipta. aku, enggak dong, jauh banget ya. Iya. Momen sama Kak Bata yang aku ngomong itu, karena pas lagi aku ngetik itu tuh, aku lagi nangis gitu. Kayak aku mau back off gitu. Itu beneran nangis. Bisa ya kayak begitu ya? Inget aja. Gue lagi mancing nangis nih. Bagus. Iya. Harusnya kan sedikit banyaknya ya, banyak mungkin stand up itu juga acting sebenarnya. Dibutuhkan acting, Public speaking, nulis. Kayaknya yang udah lo lakuin semua. Iya. Itu tadi aku bilang setiap media itu punya beda treatment. Yang kadang kita pahamin adalah bukan skillnya tapi medianya. Sama kayak ketika tadi aku bilang, ketika kita berakting di iklan, kan acting juga kan, berakting di film, berakting di sinetron ataupun teater, sama konsepnya acting. Tapi kita nggak tahu medianya, ya lu nggak akan jadi. Kalau di iklan, kenapa minum harus kayak, karena yang media kita bukan expression kita, tapi productionnya, si produknya ini kan. Jadi harus tahu itu. Ketika di teater, kenapa teater harus vokalnya yang besar? Kenapa harus kayak kalau marah gitu banget? Ya karena biar penonton yang di belakang denger, bisa ngelihat, bisa ngerasain. Kenapa di film harus se-natural itu, harus se-relate itu? Karena ini segini nih yang ditonton, deket interaksinya, yang kayak gitu-gitu. Kenapa di sinetron harus teriak-teriak, lebay-lebay? Ya karena kalau nggak kayak gitu, orang mungkin yang lagi nonton sinetron ibu-ibu lagi masak nggak bisa denger. Gitu. Jadi ada pemahaman media itu yang perlu kupahamin lebih tepatnya, bukan materinya, bukan how to deliverynya, lebih ke yang aku takutin ya, yang kadang aku bikin kepikiran adalah itu, medianya ini aku masih ngeraba gitu, karena kan ini hal baru. Maupun aku udah sering hosting, sering MC, sama-sama panggung, tapi kan beda ritme. Ini komedi, gimana interaksi kita ketika sama, kalau di teater bedanya adalah kita sama penonton itu agak idealis, tapi kalau di stand up tidak, kita harus into gitu. Ya itu yang masih aku pelajarin sedikit demi sedikit. Into apaan sih? Intuin gitu loh. Buat itu. Pintu. Ya. Intu Cuman tuh yang sekarang- buat obat mata tau. Insto. Apaan? Dari sekian panjang baru ini saya ladenin.
Iya. Oke lah kalau begitu, terima kasih sudah hadir di sini Firda Indira. Ya, betul. Iya, gue terbalik-balik karena lo A-nya 2 sih di Instagram. Karena yang Firda Indira dong udah ada, jadi aku akhirnya di double A-in. Oh, gue pikir lo nama lo Firda Indira. Ya, Firda Indira. Ya, yang mau nonton pertunjukan pertamanya Firda Indira silakan di Moview, tapi nggak tahu kapan ya ininya. Ya. Biasanya sih seminggu atau 2 minggu setelah pertunjukan udah ya. Silakan lo bisa nonton di situ, bukan cuma dapat Firda doang. Ada Oza, ada Gilbas, ada Oki, Gusman, sama Ate. Dan Kak Alif. Dia nggak out. Out. Alif Kayaknya kan di situ out deh. bukan? Alif out kan? Di hiburan-hiburin in, di podcast out. Hashtagnya. Hashtagnya out betul. semua di mana-mana dia. Dia cuma ikut promo-promo doang. Kasian. Ikut Enggak dong. promo gitu sampai pas Enggak dong. lagi pertunjukannya tetap out. Kasian dia. Iya, Alif. Mal Jupri juga ada ya? Ada, Kak Iya, Jupri. iya. Oke, terima kasih. Kasih. Firda mudah-mudahan nyaman di dunia stand up dan dapat kesenangan dari situ. Amin. Duit juga dapat. Amin. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Thank you. Silakan.